wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang ketentuan dan musik. Sebelumnya perkenalkan, saya Aisyah Devi Azhara dengan NIM 24031011. Saya Dimas Aditya Putra dengan NIM 2403101118. Dengan saya Rahma Sabila 2403101113. Saya Dede Fitri Hanifah dengan NIM 2403101017. Saya Azazira Ukiana dengan nomor NIM 2403101015. Yang pertama adalah pendahuluan kata tentang emulsi adalah suatu sistem terdispersi kasar dari dua atau lebih cairan yang tidak larut satu sama lain, atau dapat diartikan sebagai cairan yang terdispersi dalam cairan lain yang tidak saling larut, menurut Margono 2022. Berdasarkan uraian dibedakan menjadi 4, yaitu oil in water, water in oil, oil in water in oil, water in oil in water, menurut inspirasi dari Margono 2018. Sistem emulsi yang stabil umumnya diinginkan dalam industri kimia, baik itu dalam bidang farmasi, pangan, kosmetik, dan lain-lain. Salah satunya adalah emulsi minyak dan air dalam bidang farmasi yang berfungsi untuk menutup bau dari minyak menurut Sari dan Sari 2015. Pada praktik ini dilakukan penentuan emulsi untuk mengetahui dan memahami tipe emulsi dari berbagai proses. Selanjutnya dibuat praktikum untuk mengetahui tipe emulsi dari berbagai bahan. Untuk metode praktikum yang pertama adalah alat yang digunakan dalam praktikum ini adalah mikroskop, lampu, portrait, preparat, gelas, SSS, mortal, batang mengandung, dan gelas deker. Bahan yang digunakan dalam praktikum ini adalah magneto, aquades, margarin, susu sapi segar, ikan dan minyak goreng. Untuk cara bacanya yang pertama itu meletakkan 1 tetes susu ke preparat, mengamati globula dengan mikroskop. Yang kedua meletakkan 1 tetes susu ditambah dengan metilen blue ke preparat dengan mengamati globula dengan mikroskop. Yang ketiga itu meletakkan 1 tetes susu ditambah dengan vitamin A pada preparat lalu mengamati globula dengan mikroskop. Yang keempat meletakkan 1 tetes minyak goreng ditambah air ke preparat lalu mengamati globula dengan mikroskop. Yang kelima meletakkan 1 tetes minyak goreng ditambah air tambah metilen blue ke preparat lalu mengamati globula dengan mikroskop. Yang keenam meletakkan 1 tetes minyak goreng ditambah vitamin A ke preparat lalu mengamati dengan mikroskop. Yang ketujuh yaitu meletakkan 1 tetes margarin cair ke preparat lalu mengamati globula dengan mikroskop. Selanjutnya meletakkan 1 tetes margarin cair ditambah metilen blue pada preparat lalu mengamati globula dengan mikroskop. Selanjutnya meletakkan 1 tetes margarin cair ditambah vitamin A ke preparat lalu mengamati globula dengan mikroskop. Selanjutnya meletakkan 1 tetes margarin cair ditambah vitamin A ditambah metilen blue ke preparat lalu mengamati globula dengan mikroskop. Selanjutnya meletakkan 1 tetes susu ditambah air ditambah metilen blue ke preparat lalu mengamati globula dengan mikroskop. Berdasarkan hasil praktikum dan pengamatan yang telah dilakukan, emulsi dibedakan menjadi 2 tipe utama, yaitu emulsi oil in water dan emulsi water in oil. Emulsi oil in water terbentuk saat minyak sebagai fase kontinu dan sebaliknya. Emulsi water in oil terbentuk ketika air tersebar dalam minyak. Pada hasil praktikum ada 7 sampel yang termasuk tipe oil in water. Di antaranya sampel pertama susu murni tanpa tambahan zat lain, di mana lemak sebagai fase terdispersi dan air sebagai medium pendispersi. Hal ini sesuai dengan karakteristik alami susu yang merupakan emulsi lemak dalam air yang distabilkan oleh protein susu seperti kasein. Faktor utama yang mempengaruhi stabilitas ini adalah adanya protein dan homogenisasi alami dari susu. Menurut Arlan 2018, kasein memiliki kemampuan emulsifikasi yang baik yang dipengaruhi oleh pH larutan. Perubahan pH dapat mempengaruhi aktivitas dan stabilitas emulsi yang dibentuk oleh kasein. Sampel kedua yaitu susu dan metilen blue. Penambahan metilen blue dalam susu murni tetap menghasilkan emulsi tipe oil in water. Metilen blue yang larut dalam air berfungsi sebagai penanda visual untuk melihat distribusi fase air yang tetap sebagai medium kontinu. Tidak terjadi perubahan tipe emulsi karena zat tambahan tidak mempengaruhi keseimbangan hidrofobic system. Secara umum, penggunaan metilen blue dalam susu digunakan untuk mempermudah pengamatan fase dalam emulsi. Sampel ketiga, susu dan vitamin A. Penambahan vitamin A pada dalam susu menunjukkan emulsi tipe oil in water, di mana susu berperan sebagai medium air dan vitamin A menjadi fase terdispersi. Vitamin A sebagai senyawa lipofilik tetap larut dalam fase minyak dan tidak mengubah fase emulsi. Ini menunjukkan bahwa penambahan zat lipofilik dalam jumlah kecil tidak cukup untuk mengubah tipe emulsi. Menurut Ramlimurti et al. 2014, dalam penelitiannya, fortifikasi vitamin A dalam bentuk nanoemulsi dapat meningkatkan stabilitas dan bioaksesibilitas vitamin A dalam bentuk pangan. Sampel keempat, minyak dan air. Sampel ini jelas masuk tipe oil in water, di mana minyak menjadi fase terdispersi dan air sebagai medium pendispersi. Ini sesuai dengan prinsip dasar emulsi, di mana jika air lebih dominan jumlahnya, maka emulsi cenderung bertipe oil in water. Tanpa adanya emulsi, kestabilan emulsi ini rendah dan berpotensi mengalami koalesensi. Menurut penelitian oleh Adi Mudita dan Mukorogin 2018, stabilitas emulsi minyak solar air dipengaruhi oleh kadar air dan suhu operasi, serta penggunaan surfaktan untuk meningkatkan stabilitas emulsi. Kemudian pada sampel kelima yaitu minyak air dan metilen blue, sampel ini masih termasuk ke dalam emulsi tipe oil in water. Dengan metilen blue membantu mengidentifikasi fase air. Pewarna biru menyebar di fase kontinu,
atau air, sedangkan minyak tampak sebagai titik-titik kecil. Penambahan metilen blue tetap menunjukkan tidak terjadi perubahan tipe emulsi, hanya sebagai indikator visual. Pada sampel ke-6, susu, air, dan metilen blue, sampel ini tetap menghasilkan emulsi tipe oil in water. Warna biru menyebar merata di fase air, sedangkan susu menjadi fase terdispersi. Penambahan air dan metilen blue memperjelas fase kontinu, tetapi tidak mengubah sifat dasar dari emulsi susu sebagai oil in water. Metilen blue membantu dalam visualisasi distribusi fase, sementara protein dalam susu tetap berperan sebagai emulsifier alami yang menjaga stabilitas emulsi. Pada sampel ke-7, minyak air dan vitamin A. Sampel ini adalah sampel terakhir dari emulsi tipe oil in water. Dalam hal ini, minyak dan vitamin A terdispersi dalam air. Meskipun minyak bersifat nonpolar dan vitamin A larut dalam minyak, fase kontinu air menyebabkan minyak berada sebagai fase terdispersi. Emulsi ini cenderung kurang stabil karena tidak ada emulsifier alami. Penelitian oleh Prandimurti et al. 2014 menjelaskan bahwa vitamin A lebih stabil jika diformulasikan dalam bentuk nanoemulsi dengan emulsifier, menunjukkan bahwa emulsi tanpa emulsifier akan cepat mengalami perpisahan fase. Kemudian pada tipe kedua yaitu emulsi water in oil atau WEO, pada sampel ke-8 dan sampel margarin yang sudah dicairkan. Nah, margarin ini secara alami merupakan emulsi dengan minyak sebagai fase kontinu dan air sebagai fase terdispersi. Margarin mengandung lemak jenuh serta emulsifier seperti mono dan digliserida yang membantu mempertahankan kestabilan sistem water in oil. Hal ini sesuai dengan Mulyadi 2021 yang menyatakan bahwa margarin komersial mempertahankan struktur tipe water in oil melalui komponen lemak tinggi dan emulsifier makanan. Pada sampel ke-9, margarin cair dan metilen blue. Metilen blue yang larut dalam air tampak terdispersi dalam fase minyak, menandakan bahwa air menjadi fase terdispersi. Penambahan metilen blue membantu membedakan fase dan mempermudah pengamatan. Selanjutnya pada sampel ke-9, yaitu margarin cair dan metilen blue, di mana metilen blue yang larut dalam air tampak terdispersi dalam fase minyak, menandakan bahwa air menjadi fase terdispersi. Penambahan metilen blue membantu membedakan fase dan mempermudah pengamatan. Lalu pada sampel ke-10, margarin dengan vitamin A. Sampel ini menunjukkan emulsi tipe water in oil. Karena vitamin A larut dalam air dan tidak mengganggu emulsi margarin yang stabil. Penggabungan vitamin A dalam fase minyak meningkatkan kestabilan dan proteksi vitamin dari degrasi oksidatif, seperti yang dijelaskan oleh Prandimurti et al. 2014 dalam penelitiannya, di mana penggunaan vitamin A dalam fase minyak disarankan untuk stabilitas pada sistem pangan lemak. Selanjutnya pada sampel terakhir yaitu margarin cair dan vitamin A dan metilen blue. Sampel ini sampel terakhir dari emulsi tipe water in oil. Metilen blue menghasilkan emulsi water in oil yang tetap stabil karena margarin sebagai fase minyak ringan. Metilen blue membantu menunjukkan bahwa air merupakan fase terdispersi. Kombinasi dengan penambahan vitamin A tidak membuat tipe emulsi karena kedua larutan dalam fase yang berbeda. Menurut Prandimurti et al. 2014 yang menekankan pentingnya fase dalam menjaga stabilitas vitamin A. Jadi dari penentuan emulsi ini dapat disimpulkan bahwa satu, tipe emulsi yang terbentuk tergantung pada sifat bahan, khususnya fase kontinu dan terdispersi dan keberadaan emulsifier. Lalu kedua, emulsi oil in water terbentuk saat air menjadi fase kontinu. Dan yang terakhir, emulsi water in oil terbentuk saat minyak menjadi fase kontinu. Untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Bagi kelompok yang ingin bertanya dipersilakan. Baik, perkenalkan nama saya Amelia dari 2403 sampai 070. Di sini saya ingin bertanya, apa jenis pakan yang digunakan dalam pembuatan emulsi? Saya juga Jaya Putri dari Golkar Komisi 1 masuk BMK. Ini ceritanya. Bagaimana sumber data dalam mempengaruhi standar emulsi? Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Izin menjawab dari pertanyaannya Mbak Ani. Sebelumnya saya jelaskan dulu ya surfaktan itu apa. Jadi surfaktan itu merupakan senyawa kimia yang dapat menurunkan tegangan, permukaan atau tegangan antar muka antara dua cairan atau antara cairan dan gas atau padatan. Nah, senyawa ini tuh bersifat amfifilik, yang berarti memiliki bagian hidrofobik atau tidak suka air dan hidrofolik atau suka air dalam satu molekul. Nah, dalam praktikum ini itu tidak menggunakan seperangkat sintesis seperti tuan atau span, tetapi bahan margarin dan susu itu sebagai emulsifier alami. Di mana margarin itu mengandung emulsifier alami seperti lecithin dari lemak nabati atau hewan yang memiliki sifat antipatik atau bisa berinteraksi dengan air dan minyak. Nah, sedangkan susu itu juga mengandung protein berupa kasein halin atau W yang dapat bertindak sebagai emulsifier alami.
rendah bisa membantu stabilitas sementara, tapi pembekuan dapat merusak struktur emulsi. Yang kedua yaitu pengaruh suhu. pH mendekati titik isoelektrik, protein menyebabkan emulsi tidak stabil karena ini muatan N, mudah menggumpal. Yang kedua yaitu pH jauh dari titik isoelektrik, meningkatkan muatan antar droplet N lebih stabil karena ada gaya formula. Masih dalam menjawab kali ya? Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata maupun salah penyampaian materi, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.